Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat. Semuanya sudah siap untuk belajar ya. Harus semangat terus untuk belajarnya. Oke, pada pertemuan minggu lalu itu Ibu sudah membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, di sini ada tanda yang harus diingat dalam perkalian itu, jika positif dikali positif menghasilkan positif. Jika negatif dikali negatif menghasilkan positif. Jika negatif dikali positif menghasilkan negatif. Jika positif dikali negatif menghasilkan negatif. Nah, di sini ada contoh soal perkalian. Nah, di sini tuh misalnya negatif 5 dikali negatif 7 itu menghasilkan positif 35. Nah, positif 4 dikali positif 2 itu menghasilkan 8, positif 8. Positif 9 dikali negatif 3 menghasilkan negatif 27. Negatif 6 dikali positif 8 sama dengan negatif 48. Ingat ya, jika tandanya sama, maka menghasilkan positif. Jika tandanya berbeda, maka menghasilkan negatif. Nah, di sini tuh ada sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama itu komutatif, asosiatif, distributif, tertutup, dan identitas perkalian. Nah, di sini Ibu akan membahas yang pertama itu komutatif. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Negatif A dikali B sama dengan B dikali negatif A. Contohnya itu yang pertama misalnya 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, sesuaikan dengan ini. Terus yang kedua itu negatif 6 dikali 3. Nah, negatif A ini nilainya negatif negatif 6 dan B itu positif 3 sama dengan, nah kita kasih masuk, B-nya itu 3 dikali negatif A-nya itu negatif 6 sama dengan menghasilkan negatif 18. Yang kedua itu asosiatif. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Contohnya itu 2 dikali 4 dikali 3 sama dengan 2 dikali 4 dikali 3. Nah, 2 kali 4 itu 8 kali 3. 4 dikali 3 itu 12. Jadi 8 dikali 3 24, 2 dikali 12 itu 24. Jadi terbukti ya contoh pertamanya. Terus yang kedua, negatif 4 dikali 5 dikali 6 sama dengan negatif 4 dikali 5 dikali 6. Nah, di sini itu negatif 4 dikali 5 itu negatif 20 dikali 6 sama dengan negatif 4, 5 dikali 6 itu positif 30. Jadi negatif 20 dikali 6 itu menghasilkan negatif 120. Negatif 4 dikali 30 itu menghasilkan negatif 120. Terbukti ya contoh keduanya. Dipaham? Kita masuk ke distributif. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. A kali B dikurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Contohnya itu 3 dikali 5 ditambah 6 sama dengan 3 dikali 5 ditambah 3 kali 6. Nah, di sini itu 3, 5 ditambah 6 itu 11, 3 kali 5 itu 15, 3 kali 6 itu 18. Jadi 3 dikali 5 itu menghasilkan 33. 15 ditambah 18 itu menghasilkan 33. Jadi terbukti ya di contoh yang pertama. Yang kedua, 2 dikali 9 dikurang 5 sama dengan 2 dikali 9 dikurang 2 dikali 5. Nah, 9 dikurang 5 itu 4.
2 dikali 9 itu 18, dikurang 2 dikali 5 itu 10. Jadi 2 dikali 4 itu 8, 18 kurang 10 itu 8. Jadi terbukti ya di contoh kedua. Selanjutnya itu di tertutup. Jika A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka A dikali B juga bilangan bulat. Contohnya itu 5 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan menghasilkan 7. Bilangan 7 adalah bilangan bulat. Yang kedua itu negatif 9 dikali 5 sama dengan 5 dikali negatif 9 sama dengan menghasilkan negatif 45. Bilangan negatif 45 ini adalah bilangan bulat. Nah, selanjutnya itu identitas perkalian. Untuk sembarang bilangan bulat A berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Maka 1 disebut sebagai unsur identitas perkalian. Contohnya itu yang pertama 5 dikali 1 sama dengan 1 dikali 5 sama menghasilkan 5. Yang kedua 100 dikali 1 sama dengan 100 dikali 100 sama dengan menghasilkan 100. Nah, langsung kita pindah ke pembagian. Nah, di sini pembagian bilangan bulat diartikan sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Adapun tanda yang harus diingat dalam pembagian yaitu jika positif dibagi positif menghasilkan positif. Jika negatif dibagi negatif menghasilkan positif. Jika negatif dibagi positif itu menghasilkan negatif. Jika positif dibagi negatif itu menghasilkan negatif. Nah, di sini ada contoh soalnya. Negatif 27 dibagi negatif 9 itu menghasilkan positif 3. Positif 16 dibagi positif 2 itu menghasilkan positif 8. Yang ketiga itu positif 27 dibagi negatif 3 itu menghasilkan negatif 9. Yang selanjutnya itu negatif 16 dibagi positif 2 itu menghasilkan negatif 8. Nah, ingat kata kuncinya itu jika tandanya sama maka menghasilkan positif. Jika tandanya berbeda maka menghasilkan negatif. Sekian materi yang sempat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.